Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di hari ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Karena itu sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita baca, dengar, renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur buat kebaikanmu yang kau nyatakan bagi kami di hari ini. Setelah di sepanjang malam Engkau saja yang menyertai, memberkati istirahat tidur kami. Dan Engkau juga yang telah membangunkan kami di hari ini dengan kesehatan, kekuatan, dengan umur panjang. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya apa yang kami dengar hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari ini, dan damai sejahtera memerintah atas hidup kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita lihat di Mazmur 25 pada ayat 12 dan ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi Bapak Ibu, dikatakan bahwa siapakah orang yang takut akan Tuhan? Nah, dikatakan kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan ayat 13, orang itu akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, sudah menjadi hal yang biasa bila manusia membangun kebahagiaan hidupnya berdasarkan materi atau kekayaan duniawi. Mereka berpandangan bahwa memiliki kekayaan dan materi berarti kebahagiaan pasti bisa diraih. Memiliki uang dan kekayaan materi akan dapat melakukan apa saja yang sesuai dengan yang diinginkannya. Tidak mengherankan bila pikiran manusia di zaman sekarang ini hanya tertuju pada uang dan kekayaan. Bagaimana caranya dapat mengumpulkan uang dan kekayaan yang banyak atau yang sebanyak-banyaknya. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah uang dan kekayaan atau materi adalah sumber kebahagiaan bagi manusia? Bapak Ibu, tidak ada kebahagiaan sejati di dunia ini. Sebab kebahagiaan yang dunia tawarkan, yang dunia berikan adalah kebahagiaan yang semu, tidak abadi. Sekalipun memiliki semuanya, yaitu uang, harta, popularitas, pangkat, kekuasaan, tidak menjamin seseorang hidup bahagia. Betul? Bukankah sering kita baca, kita lihat di televisi, kita dengar berita, ada banyak public figure yang notabene punya segalanya. Punya kekuasaan, punya harta, popularitas, punya uang. Tapi kedapatan mereka itu frustasi dan terjebak dalam kehidupan yang boleh dikatakan tidak baik, begitu ya. Nah, tentu kita bertanya, apa alasannya? Mereka merasakan kehampaan dalam hidup. Itu kuncinya. Ada sesuatu yang kosong. Ya. Maka
jika kita ingin menemukan kebahagiaan yang sejati, Alkitab memberikan kita petunjuk. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Ya kan? Carilah Tuhan dengan segenap hati dan hiduplah seturut dengan kehendak-Nya. Sebab bila kita hidup menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan, kita akan terpisah dari Dia. Itu artinya hidup kita akan semakin jauh dari sumber kebahagiaan itu. Sebab dosalah yang membuat manusia kehilangan kebahagiaan. Seperti manusia pertama, ya, yang harus terusir dari Taman Eden oleh karena ketidaktaatannya. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 3. Jadi siapapun yang ingin mengalami dan menikmati kebahagiaan dalam hidupnya, tidak ada jalan lain selain terus datang kepada Tuhan dan punya hati yang takut akan Dia. Di Pengkhotbah tertulis di pasalnya yang ke-8 ayat 12, orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Nah, firman Tuhan adalah kebenaran yang akan menuntun kita untuk menemukan jalan kebahagiaan itu. Yeremia pasalnya yang ke-7 ayat 23, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Demikian perintah Tuhan. Bahkan dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Demikian tertulis di Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Jadi bila Bapak Ibu mau hidup bahagia, carilah Tuhan, ya, dan hiduplah di dalam Dia seturut dengan kehendak-Nya. Ya, maka kita akan mengalami bahagia bukan karena situasi. Kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh situasi, tapi kebahagiaan kita berasal dari surga yang Tuhan berikan, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh situasi yang ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini, mengajarkan kami untuk hidup di dalam kebenaran dan senantiasa mencari Tuhan. Karena itu kami akan melakukan firman-Mu sehingga kami memiliki kebahagiaan yang sejati. Sebab kebahagiaan yang dunia berikan adalah kebahagiaan yang palsu, yang ditentukan oleh situasi, dan itu sifatnya sementara. Terima kasih untuk hari ini Engkau berikan bagi kami. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja mereka di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada